sejarah angka tuh munculnya angka seperti apa. Kita ini kan belajar angka, tapi nggak tahu kan sejarahnya tuh gimana. Oh, jadi teman-teman, setelah saya baca di internet, sebelum manusia mengenal angka pada zaman sekarang, dulu mereka itu menggunakan jari mereka untuk menghitung. Kalau jumlahnya itu sedikit dan jika jumlahnya banyak, mereka itu menghitung menggunakan biji-bijian, batu, kerikil, dan kayu untuk sebagai penanda tanda hitungan. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menciptakan angka dan bilangan untuk mempermudah kita menghitung, contohnya seperti perkalian, pembagian, pengurangan, agar menghitung mereka lebih praktis itu. Terus bagaimana cara mereka menghitungnya sih? Oke, jadi pada zaman dulu mereka itu menghitung menggunakan jari-jari mereka. Contoh sederhananya aja nih, misalkan 5 ditambah 5, kita tinggal mengangkat jari kita keduanya dan hitung semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5 tambah 5 itu 10 kalau menghitung menggunakan jari teman-teman. Jadi itu lebih mudah untuk cara menghitungnya pada zaman dulu. Nah, jadi teman-teman tadi kan sejarah angka. Gimana sih munculnya angka itu? Baik, pada zaman dahulu bangsa Romawi menggunakan angka seperti I, F, G, L, C, D, dan M. Nah, angka ini disebut angka Romawi. Sampai sekarang angka Romawi masih digunakan, misalnya untuk menulis nomor bab, buku, jam dinding, atau urutan acara. Jadi tadi kan dijelaskan tentang angka Romawi. Dan zaman sekarang kan kita menggunakan angka 0 sampai 9 kan. Nah, jadi siapa yang mengembangkan angka 0 sampai 9 itu? Oh, kalau gitu saya tahu teman-teman. Nah, jadi setelah berbagai bangsa tadi memiliki simbol angka yang masing-masing nih. Nah, jadi muncul sebuah sistem angka yang ternyata sederhananya dan mudah digunakan. Sistem angka ini pertama kali dikembangkan di India, yaitu angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalau begitu berarti dari India dong. Nah, enggak. Jadi angka ini disebut dengan nama Indo-Arab. Kenapa Arab? Nah, jadi jawabannya begini. Setelah berkembangnya angka itu di India, sistem angka ini dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia Islam. Nah, mereka menyadari bahwa angka-angka ini jauh lebih mudah digunakan untuk menghitung, menulis, dan juga menyelesaikan soal-soal matematika dibandingkan beberapa sistem angka yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, jadi para ilmuwan Arab tadi kemudian menuliskan ilmu-ilmu tersebut ke dalam berbagai buku dan mengajarkannya kepada banyak orang-orang. Selain itu juga para pedagang banyak yang berpergian dari satu negara ke negara lain juga ikut membawa pengetahuan tentang sistem angka ini. Lalu lambat laun lama kelamaan angka-angka tersebut mulai menyebarlah ke berbagai wilayah termasuk Eropa dan akhirnya yang kita kenal di banyak negara di dunia ini. Karena tadi bentuknya itu yang sederhana dan mudah dipahami, hampir semua orang mulai menggunakan sistem angka-angka ini sebagai standar dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sebabnya sampai sekarang kita masih menggunakan angka-angka yang sama ketika belajar di sekolah, menulis, dan lain-lainnya. Oh, jadi begitu ya. Lalu bagaimana sih contoh-contoh penggunaannya zaman sekarang? Nah, saya tahu saat ini kita itu menggunakan angka tidak hanya di pembelajaran matematika atau matematika di sekolah saja, tetapi kita juga mempelajari angka di berbagai teknologi, untuk di HP, komputer, jam tangan, jam digital, maupun di kalkulator sekalipun. Dan saat ini kita pun berbelanja dengan angka. Saat ini angka itu sangat penting karena kita bisa menghitung, mengukur, dan menggunakan berbagai macam teknologi. Tanpa angka, kehidupan kita sehari-hari itu kurang. Jadi angka itu sangat penting. Nah, maka dari itu kita harus
harus tahu mempelajari sejarah angka, bagaimana angka itu muncul, dan angka itu dikembangkan bagaimana. Jadi seperti itu angka itu terjadi. Nah, jadi teman-teman, begitulah sejarah terjadinya angka, dan saat ini angka tetap kita gunakan. Jadi kesimpulannya, kita harus bisa mempelajari angka dan menghargai angka karena sejarahnya sangatlah panjang untuk menjadi angka sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye.